Apakah adik-adik pernah membaca surat Al-Qadar? Apa yang adik-adik ketahui tentang surat Al-Qadar? Mari kita belajar dan cari tahu tentang surat Al-Qadar. Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini, Kak Indah akan mengajak adik-adik untuk mencari tahu tentang surat Al-Qadar. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut ini adalah lafaz surat Al-Qadar. Mari kita membacanya bersama-sama. Tirukan setelah Kak Indah ya. Dan jangan lupa perhatikan panjang, pendek, dan dengungnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, silahkan ditirukan. Oke, lanjut. Inna anzalnahu fi lailatin qadr. Tirukan kembali. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Oke adik-adik, selesai sudah kita dalam membaca surat Al-Qadar. Selanjutnya kita akan belajar mengartikan surat Al-Qadar. Sebelum kita mengartikannya per ayat, kita akan belajar mengartikannya per mufradat atau per kata. Simak baik-baik ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna artinya sesungguhnya kami. Apa? Inna artinya sesungguhnya kami. Ini nunnya panjang ya. Kemudian anzalnahu artinya telah menurunkannya. Apa anzalnahu? Telah menurunkannya. Fi di dalam. Fi di dalam. Lailati artinya malam. Al-Qadri artinya kemuliaan. Apa Al-Qadri? Ya, kemuliaan. Kemudian dalam ayat kedua yakni wa ma adraka, dan tahukah kamu? Wa ma adraka, dan tahukah kamu? Ma, apa itu? Ma artinya apa itu? Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Lailatul Qadri artinya malam kemuliaan. Nah, jika diuraikan, Lailatu itu artinya malam. Sedangkan Al-Qadri artinya kemuliaan. Oleh karena itu, malam kemuliaan itu bahasa Arabnya Lailatul Qadri. Apa malam kemuliaan? Ya, Lailatul Qadri. Selanjutnya, mufradat pada ayat ketiga yaitu Lailatul Qadri.
Apa tadi Lailatul Qadri? Ya, benar. Malam kemuliaan. Khairun, lebih baik. Khairun, lebih baik. Min, artinya daripada. Daripada, min. Alfi syahrin, 1000 bulan. Alfi syahrin, 1000 bulan. Kemudian mufradat yang ada pada ayat keempat yaitu tanazzalu, artinya turun. Tanazzalu, turun. Al-malaikatu, pasti di sini adik-adik udah tahu ya, al-malaikatu artinya malaikat. Kemudian ar-ruhu. Ar-ruhu di sini artinya malaikat Jibril. Ar-ruhu, malaikat Jibril. Fiha, artinya di dalamnya. Fiha, di dalamnya. Bi'izni, dengan izin. Bi'izni, dengan izin. Rabbihim, Tuhan mereka. Apa Rabbihim? Tuhan mereka. Min, dari. Ini sama seperti sebelumnya ya, cuma ini diartikan dari saja, bukan daripada. Min artinya dari. Kulli amrin, segala urusan. Kulli amrin artinya segala urusan. Nah, kemudian mufradat pada ayat kelima yaitu salamun, kesejahteraan. Hiya, dia. Hiya artinya dia. Hatta, sampai. Sampai apa? Hatta. Matla'il fajr, terbit fajar. Matla'il fajr, terbit fajar. Nah, setelah mengartikannya per kata atau per mufradat, kita akan belajar mengartikannya per ayat. Jadi, ingat-ingat mufradat yang telah dihafalkan tadi adik-adik, kemudian rangkai menjadi satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, nyanya ini di sini Al-Quran, pada malam kemuliaan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Oke, selanjutnya. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah, ini sedikit panjang ya adik-adik. Pada malam itu turun malaikat-malaikat Warruh dan malaikat Jibril di dalamnya dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Oke, pada ayat terakhir yakni salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, kita sudah selesai mengartikan surat Al-Qadar. Selanjutnya kita akan memahami kandungan dari surat Al-Qadar. Mengenal surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar adalah surat yang ke-97 dalam Al-Quran. Letaknya terletak setelah surat Al-Alaq dan sebelum surah Al-Bayyinah.
Surat Al-Qadar merupakan surat Makkiyah. Mengapa dinamakan surat Makkiyah? Ya, karena surat Al-Qadar diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Al-Qadar berarti keagungan dan kemuliaan, yang diambil dari ayat pertama yang telah kita hafalkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang asbabun nuzul dari surah Al-Qadar. Apa sih Kak asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul adalah sebab turunnya suatu ayat. Nah, asbabun nuzul dari surat Al-Qadar ini menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadis menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah. Kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Hal ini ia lakukan sampai 1000 bulan secara terus-menerus. Kemudian hal ini tentunya membuat kaum muslimin merasa takjub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar yang menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dan besar daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Dengan demikian, umat Islam diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk rajin beramal soleh dan beribadah. Walaupun usia umat Nabi Muhammad SAW sangat pendek jika dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Akan tetapi, kita harus terus bersemangat untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan sampai disia-siakan ya adik-adik keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari kandungan surah Al-Qadar. Pada ayat pertama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Jadi turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya ayat 2-3 menjelaskan tentang kemuliaan dari Lailatul Qadar. Pada ayat kedua berisi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadri?" Apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk menjelaskannya. Maka Allah pula lah yang menjelaskannya pada ayat ketiga bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, dari ayat tadi mengisyaratkan bahwasanya manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar karena pahalanya sangat besar. Diibaratkan seperti beribadah 1000 bulan. Bayangin nih adik-adik. Dengan demikian, apakah diperbolehkan manusia yang telah beribadah dan beramal soleh di malam Lailatul Qadar untuk meninggalkan ibadah di waktu lain? Tentu tidak boleh, karena manusia diwajibkan untuk tetap beribadah. Selanjutnya, ayat keempat dan 5 masih menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, ayat keempat, Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Selanjutnya pada ayat kelima dijelaskan bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Oke adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita tentang surat Al-Qadar pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.